Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari Kemukahan yang akan menjelaskan atau menjawab tugas pertemuan malam yang ada di nanti. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dewi Anjani dengan ayat 301 dan teman-teman saya ada Alvina Alisa Firdaus, Ainul Maya Rahmani, dan Lulun Vita Akisa. Langsung aja ke soal yang pertama, yaitu capitalkan list of string of name. Terdapat sebuah list atau array berisi sekumpulan string nama orang dengan pemakaian dengan penulisan yang bagus, yaitu awal dari setiap nama memakai huruf kapital, sedangkan sisanya menggunakan huruf kecil. Gunakan operasi string concat untuk proses ini, menggunakan fungsi map untuk menyelesaikannya. Jadi pertama-tama langsung aja kita membuat a list dengan nama list, terus kita buat beberapa list, yaitu dengan nama saya, nama saya yaitu Alvina Maya Kisa dengan huruf yang besar kecilnya itu tidak beraturan. Kemudian membuat fungsi dengan nama kapitalkan underscore nama dengan satu parameter yaitu nama. Terus kemudian bawahnya yang ada nama 0 dalam kurung siku itu dot upper itu berfungsi untuk mengambil karakter pertama dari string nama index 0, kemudian mengonversinya menjadi huruf kapital menggunakan metode upper dan mengembalikan hasilnya nama dalam kurung siku 1 dot lower. Nah, itu digunakan untuk mengambil karakter-karakter setelah karakter pertama indeks 1 hingga akhiran dari string nama. Kemudian mengonversinya menjadi huruf kecil menggunakan metode lower dan mengembalikan hasilnya, yang mana nanti hasilnya huruf pertama kapital dan huruf selanjutnya itu akan kecil. Kemudian membuat list baru dengan nama underscore list underscore kapital yang akan menyimpan nama-nama dengan tulisan yang benar. Fungsi map di sini untuk menerapkan fungsi kapital underscore nama ke setiap elemen dalam nama list. Kemudian print untuk menampilkan nama underscore list underscore kapital. Nah, bisa dilihat di sini untuk outputnya. Yang tadinya namanya Dewi atau namanya Kisa itu hurufnya nggak beraturan besar kecilnya, dan di sini bisa dilihat bahwa yang besar itu hanya huruf besarnya aja. Mungkin bisa dilanjut ke soal berikutnya. Baik, di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Alvina Firdaus dengan yang 2224 Di sini saya akan menjelaskan program yang sudah kelompok kami buat dari tugas laporan 6. Ini sebelumnya saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Buatlah sebuah program yang meminta inputan dari user, sehingga user dapat memasukkan sebuah kalimat melalui konsol atau terminal. Program menerjemahkan kalimat yang dimasukkan tadi menjadi kalimat berbahasa ngalam, dan program dapat menerjemahkan kata apapun menjadi kata bahasa ngalam menggunakan suatu formula tertentu, yaitu string di reverse. Namun ada beberapa kondisi spesial. Gunakan fungsi map untuk menyelesaikannya. Jadi sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bahasa ngalam terlebih dahulu. Jadi di sini kan sudah terdapat link contoh dari bahasa ngalam. Nah, bahasa ngalam sendiri itu biasanya bahasa yang dipakai oleh masyarakat Malang, alias bahasanya itu memiliki makna tersendiri dan kebanyakan bahasanya itu dibalik. Seperti di sini ada siapa itu apais, setelah itu kaya itu ayah, dan bahasa bapak di sana di bahasa ngalam itu ebes. Lalu seperti kalah jadi halak dan sebagainya. Nah, di sini kami sudah menyiapkan codingan bagaimana jika user menyebutkan sebuah kata atau kalimat maka akan diterjemahkan menjadi bahasa ngalam. Nah, ini untuk yang pertama ini ada kamus ngalam. Di sini kamus ngalam itu adalah bagian kamus yang berisi pasangan kata dalam bahasa Indonesia sebagai kunci, dan terjemahannya sendiri itu bahasa ngalam sebagai nilai. Kamus ini nanti digunakan untuk menerjemahkan kata-kata dari bahasa Indonesia ke bahasa ngalam. Nah, kita dapat menambahkan katanya sesuai kebutuhannya. Jadi di sini saya mengumpulkan beberapa dari kamus yang sudah saya buka tadi.
Selanjutnya di sini ada def terjemahkan kata. Jadi definisi fungsi terjemahkan kata ini menerima satu argumen yaitu kata yang merupakan kata dalam bahasa Indonesia yang ingin diterjemahkan. Jadi kata ini berasal dari kamus kalam tadi, tapi yang sebelah kiri yaitu kata yang apa namanya yang bahasa Indonesia yang akan diterjemahkan nantinya. Nah, fungsi ini memeriksa apakah kata ada dalam kamus ngalam dengan menggunakan pernyataan if kata in kamus ngalam, dan jika kata tersebut ada di dalam kamus, maka fungsi itu mengembalikan terjemahan dari kamus menggunakan return kamus ngalam kata. Jika kata tersebut tidak ada dalam kamus, maka fungsi akan mengembalikan kata tersebut menggunakan kata yang satu ini itu adalah terjemahan alternatif jika kata tidak ditemukan dalam kamus. Jadi, ini akan dibalikan jika tidak ada kata tersebut dalam kamus. Setelah itu di sini ada fungsi utama atau DevMind. Jadi DevMind ini akan dieksekusi saat program ini dijalankan. Nah, jadi pertama itu program meminta pengguna untuk memasukkan kalimat dalam bahasa Indonesia. Jadi kalimat sama dengan input, masukkan kalimat dalam bahasa Indonesia. Jadi ini memungkinkan penggunanya itu untuk menginputkan kata atau kalimat dalam bahasa Indonesia. Satu, jadi nanti nilai input ini tuh disimpan dalam variabel kalimat yang ini. Nah, setelah itu, kemudian variabel tersebut dipecah menjadi kata-kata menggunakan metode split, sehingga kita mendapatkan list kata kalimat. Nah, jadi ini tuh kalimatnya dipisahkan menjadi kata-kata agar nantinya itu bisa dicek. Selanjutnya, setiap kata yang ada di dalam kata kalimat, kata underscore kalimat, variabel kata kalimat itu akan diterjemahkan menggunakan fungsi terjemahkan kata yang tadi di def terjemahkan kata ini dengan bantuan fungsi map. Nah, hasil terjemahan tadi itu akan menjadi sebuah objek map yang berisi terjemahan kata-kata yang sudah ada. Nah, hasil terjemahan tersebut digabungkan kembali menjadi sebuah kalimat dalam bahasa ngalam menggunakan metode join. Sehingga kita mendapatkan variabel baru, yaitu ini ada kalimat ngalam. Jadi, setelah dicek itu tadi akan kan tadi dipisahkan kalimatnya menjadi kata-kata. Nanti terus kata-kata dalam bahasa ngalamnya itu akan digabungkan lagi menjadi satu variabel di kalimat ngalam menggunakan join. Nah, terakhir itu programnya akan mengecek hasil terjemahan dalam bahasa ngalam ke layar. Nah, terus yang terakhir ada pengecekan if name sama dengan main, memastikan bahwa fungsi main hanya dijalankan jika kode ini dieksekusi sebagai script utama. Nah, setelah itu di sini kita akan coba run. Dan di sini kita hanya berdasarkan kata yang sudah disediakan di sini. Ini kan ada masukan kalimat dalam bahasa Indonesia. Ini kita mungkin coba dalam kata dulu. Misal kita masukkan bapak, maka di sini akan muncul ebes yaitu bahasa ngalam. Terus di sini mungkin kita akan coba bapak makan sate, kan ebes nakam etah. Jadi ini tuh bisa dalam bentuk kata dan dalam bentuk kalimat. Kalimatnya bisa dalam bentuk kalimat sudah dijelaskan di sini tadi dengan cara memisahkan kalimat dan juga menggabungkan kata-kata yang sudah menjadi bahasa ngalam. Mungkin sekian, terima kasih. Itu penjelasan dari soal nomor 2. Saya Ainun Maya Romani dengan NIM 22241010337 dan selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3 yaitu bersih-bersih soalnya ada bersih-bersih data. Buatlah sebuah program yang meminta inputan dari user dan mengeluarkan sebuah hasil inputan berupa kalimat. Setelah itu program menghapus beberapa kata dari kalimat tersebut. Kalimat yang dibuang adalah kalimat sesuai suatu kriteria, yaitu tiap kata diterjemahkan dulu ke bahasa ngalam, kemudian dijumlahkan nilai ASCII pada karakter pertama, terakhir, dan tengah. Hasil penjumlahan bernilai ganjil, maka akan dibuang. Gunakan fungsi filter atau where, membuang kalimat tersebut, dan gunakan fungsi reduce untuk menghitung jumlah nilai ASCII-nya. Lalu lanjut pada eh, code, penjelasan code-nya, yaitu pertama ada form functools import reduce, itu import import fungsi reduce dari modul functools. Reduce akan digunakan nanti dalam program untuk melakukan operasi akumulasinya.
Lalu lanjut ada def translate to ngalam, di mana itu untuk mendefinisikan fungsi translate to ngalam yang akan mengubah kata menjadi ngalam. Lalu return word itu mengembalikan kata dengan urutan karakternya dibalik menggunakan slicing ini, yang satu ini. Lalu lanjut ada def is odd num, itu mendefinisikan fungsi is odd untuk memeriksa apakah angka adalah bernilai bilangan ganjil gitu. Kalau misalkan yang return 6% 2 sama dengan 0 itu untuk mengembalikan nilai true jika angka tidak habis dibagi 2 dan false jika habis dibagi 2. Lalu ada def filter words word, itu untuk mendefinisikan fungsi ASCII dari karakter-karakter dalam kata adalah ganjil. Nah, lalu ASCII sum or char for char in word itu untuk menghitung jumlah nilai ASCII dari karakter-karakter dalam kata menggunakan ekspresi generator. Lalu return is odd ASCII sum itu mengembalikan hasil dari pemanggilan fungsi is odd untuk memeriksa apakah ASCII itu bilangan ganjil. Kalau di sini ada def main untuk mendefinisikan fungsi utama main. Lalu user input masukkan kalimat, itu menerima input kalimat dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel user input. Lalu ada variable words, user input split, itu memisahkan kalimat menjadi kata-kata dan menyimpannya dalam variabel words. Lalu selanjutnya ini ada variabel filters words, list filter lambda word, not filter words, translate to ngalam words. Itu untuk mengubah setiap kata menjadi ngalam dan memeriksa apakah jumlah ASCII dari karakter-karakter dalam kata tersebut itu ganjil. Hasil filternya disimpan dalam filter words. Lalu lanjut ada variabel ASCII sum, reduce, lambda ASCII, word ASCII, sum, art chart, for chart in word, filtered words, 0. Itu untuk menggunakan reduce untuk mengakumulasikan jumlah nilai ASCII-nya dari kata-kata dalam filter words. Nah, nilai awal akumulatornya adalah 0 ini. Lalu trim kalimat setelah bersih-bersih, join filter words. Nah, itu untuk mencetak kata-kata yang telah difilter dalam satu baris dengan spasi di antara mereka. Lalu lanjutnya di sini ada print jumlah nilai ASCII dari kata-kata yang digabung. Kata-kata yang dibuang, mohon maaf. Kata-kata yang dibuang, ASCII sum itu mencetak jumlah nilai ASCII dari kata-kata yang telah dibuang. Lalu untuk hasil outputnya, kita run dulu. Lalu ini kita pakai misalkan contoh hello world. Nah, maka kalimat setelah bersih-bersih itu hello world dan jumlah nilai ASCII dari kata-kata yang dibuang itu 1084. Begitu. Baik, untuk selanjutnya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Luluun Valekisa dengan NIM 222410103038. Nah, untuk selanjutnya yaitu soal 4, yaitu mengenai peringkat kata. Di sini, buatlah sebuah program yang dapat menerima inputan dan memberikan sebuah output. Inputannya berupa kalimat dan outputnya berupa sebuah kata dengan peringkat yang tertinggi. Program akan menghitung peringkat suatu kata dengan cara mengalihkan nilai ASCII dari sebuah kata pada karakter pertamanya, terakhir, dan yang di tengah, lalu kemudian dibagi dengan penjumlahan nilai ASCII dari kata tersebut. Yang dalam algoritmanya menggunakan fungsi reduce dan untuk mencari peringkat kata tertinggi menggunakan fungsi sort. Langsung saja ke algoritmanya. Pertama-tama, from functools import reduce. Ini untuk memanggil reduce dari functools. Selanjutnya dibuat function yaitu def menghitung ASCII total dengan parameter word. Fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai total ASCII per huruf pada suatu kata.
dengan return reduce lambda x, y titik 2 x plus odd y, word, 0. Nah, dia akan mereturn hasil dari reduce lambda dengan dua argumen yaitu x, y dengan x merupakan akumulator yang diinisialisasi dengan nilai awal yaitu 0, dan x dan y sendiri merupakan huruf yang sedang dilakukan pengecekan nilai ASCII-nya. Lalu di sini kan x ditambah y, odd y. Maka dia akan menambahkan menambahkan nilai ASCII y, huruf yang sedang dilakukan pengecekan, ke dalam akumulator x. Dan word sendiri adalah kata yang sedang dilakukan pengecekan nilai ASCII-nya. Dan ini akan terus-menerus melakukan perulangan sampai huruf pada kata ini sudah habis, dan dia akan mereturn hasil dari perhitungan ini menjadi total ASCII dari kata tersebut. Nah, untuk fungsi selanjutnya yaitu def menghitung peringkat dengan parameter word. Fungsi ini merupakan cara algoritma untuk menghitung peringkat dari kata yang sudah dijelaskan pada soal, yaitu peringkat di sini dihitung dengan cara mengalihkan nilai ASCII dari sebuah kata pada karakter pertama, terakhir, dan di tengah. Kemudian dibagi dengan penjumlahan nilai ASCII dari kata tersebut. Nah, yang pertama, ASCII sum di sini, variabel ASCII sum memanggil fungsi menghitung ASCII total dengan parameter word. Jadi ASCII sum di sini merupakan nilai total ASCII dari kata yang akan dilakukan pengecekan. Selanjutnya, variabel ASCII first di sini akan menyimpan nilai ASCII dari word dengan indeks 0. Jadi dia akan menyimpan karakter pertama dari kata yang sedang dilakukan pengecekan. Jadi indeks 0 di sini kan karakter pertama dari word gitu. Lalu variabel ASCII less akan menyimpan nilai ASCII dari word dengan indeks -1, yaitu nilai ASCII dari karakter terakhir pada suatu kata atau word. Nah, untuk nilai tengahnya sendiri, yang pertama itu dilakukan dengan dua perkondisian. If learn word modulus 2 sama dengan 1, di sini maksudnya itu adalah apabila jumlah dari kata itu hurufnya berjumlah ganjil, maka kan pada saat dibagi 2 dia akan menyisakan 1. Maka akan masuk perkondisian ini, maka dia untuk ASCII middle-nya akan mengambil nilai ASCII dari kata dengan indeksnya yaitu panjang dari kata dibagi dengan 2. Maka dia akan mengambil indeks tengah dari kata yang akan dilakukan pengecekannya. Dengan menggunakan rumus garis miring 2. Maksudnya garis miring 2 kali di sini adalah menghasilkan nilai yang tidak dalam bentuk float atau hasilnya itu dalam bentuk integer seperti itu. Dan untuk perkondisian else di sini apabila panjang word-nya itu berjumlah genap, maka kan tidak ada nilai tengahnya. Maka untuk menentukan nilai tengah, dia itu menggunakan middle index, variabel middle index, dengan pada saat learn word dibagi 2, maka dia akan mendapatkan indeks yang awal. Misalnya ada huruf itu A, B, B, C, C. Nah, pada saat dia middle index, maka dia learn word dibagi 2 ini akan mendapatkan indeks huruf B yang pertama. Sedangkan untuk huruf B yang kedua kan tidak terdeteksi, maka dia akan dipanggil pada saat learn word dibagi 2 ini dia akan mendapatkan indeks untuk huruf B yang kedua dari yang B yang awal. Maka akan B yang kapital ini. Jadi pada saat ini kan untuk huruf B yang pertama tidak terpanggil, tidak terhitung, maka dia akan menentukan dengan rumus ini. Jadi ASCII middle, variabel ASCII middle akan menghitung nilai ASCII dari
indeks kata yang B kapital, yang ini, middle indexnya yang B kapital, lalu ditambah dengan outward yang middle index -1. -1 di sini, maka dia akan mengambil kata di depannya B kapital. Dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena di sini karena tidak ada nilai tengahnya, maka di sini saya menggunakan nilai rata-rata dari kedua huruf yang berada di bagian tengah dari kata yang dilakukan pengecekan tersebut. Jadi ini akan nilai ASCII dari B dan B kapital akan dijumlahkan lalu dibagi dengan 2 untuk menentukan rata-rata dari nilai ASCII huruf yang berada di tengah. Setelah itu terkumpul variabel ASCII sum, ASCII first, ASCII last, dan ASCII middle gitu. Untuk menentukan peringkat tadi kan karakter pertama, terakhir, dan tengah dijumlahkan. Lalu dikalikan, lalu dibagi dengan penjumlahan nilai ASCII total. Nah, di sini peringkat atau variabel rank sama dengan ASCII first dikali ASCII last dikali ASCII middle dibagi dengan ASCII sum. ASCII first adalah karakter pertama dikalikan dengan ASCII last karakter terakhir dan dikalikan dengan ASCII middle yaitu karakter tengah. Lalu dibagi dengan ASCII sum atau total nilai ASCII dari kata yang dilakukan pengecekan. Untuk fungsi menghitung peringkat sendiri akan mereturn hasil dari rank atau hasil peringkat atau nilai total dari perhitungan yang telah dilakukan. Setelah itu dia akan untuk menjalankan program masuk ke program main, yaitu user diminta untuk menginputkan masukkan kalimat yang ingin dicek. Maka dalam hasil inputan akan disimpan dalam bentuk variabel kalimat. Lalu variabel kalimat akan di-split menggunakan metode split, yaitu memisahkan setiap kata pada kalimat dan setiap kata tersebut akan disimpan ke dalam variabel kata kalimat yang dalam bentuk list atau array. Lalu kata kalimat di sini akan ditentukan peringkatnya. Nah, kan untuk menentukan peringkat di sini pertama-tama dibuat variabel peringkat kata. Peringkat kata isinya merupakan kata, lalu menghitung peringkat. Peringkat tadi kan nilai total ASCII perhitungan yang sesuai dengan soal. Jadi, peringkat kata dalam bentuk tupel. Tupelnya berisi kata yang dicek dan juga peringkat dari kata tersebut. Dan itu akan melakukan perulangan terus-menerus for kata in kata kalimat. Jadi setiap kata pada variabel kata kalimat akan dilakukan pengecekan dan disimpan dalam tabel peringkat kata. Nah, peringkat kata di sini akan diurutkan menggunakan metode sort dengan kuncinya atau key-nya, yaitu menggunakan argumen x. X ini merupakan indeks 1. Jadi kan tadi indeks peringkat kata itu sendiri terdiri dari kata dan juga peringkatnya. Kata ini berada pada indeks 0 pada peringkat kata dan peringkatnya terdapat pada indeks 1. Maka untuk penentuan peringkat, pengurutan peringkat menggunakan indeks 1. Jadi yang diurutkan adalah peringkat dari kata yang dilakukan pengecekan. Maksud dari reverse through sendiri, untuk sort sendiri ini secara umum atau dasar itu dia akan mengurutkan dari kecil ke besar. Jadi untuk peringkat kan mencari peringkat tertinggi, maka dia akan menentukan peringkat tertinggi, total terbanyak, maka dia harus dibalik agar yang paling atas itu yang peringkat paling tinggi, totalnya paling besar. Maka reverse-nya bernilai true. Nah, untuk itu kan akan sudah terurut. Maka indeks 0-nya kan peringkat kata tertinggi. Jadi, untuk peringkat katanya, tapelnya di sini didefinisikan. Untuk katanya, diinisialisasi menjadi variabel kata tertinggi. Dan untuk peringkat pada indeks 0, diinisialisasi menjadi variabel peringkat tertinggi. Nah, di sini saya membuat simulasi perhitungannya, yaitu simulasi ASCII. Simulasi ASCII di sini akan mengeprint simulasi perhitungan ASCII. Simulasi ASCII
nilai ASCII akan mengeprinkat nilai ASCII kata tertinggi karakter pertama, yaitu yang indeks 0. Indeks 0 berapa nilai ASCII-nya menggunakan metode ORT. Lalu karakter terakhirnya berapa dengan indeks -1 untuk karakter terakhir. Dan karakter tengahnya yaitu menggunakan metode yang tadi. Lalu dia akan mengeprint nilai menghitung ASCII, berarti dia akan mengeprint nilai ASCII totalnya. Nah, selanjutnya dia akan mengeprint kata dengan peringkat tertinggi adalah kata apa, dengan total peringkat tertinggi sebanyak ini. Nah, langsung kita run. Misal, masukkan kalimat yang ingin dicek. Misalnya, aku, kamu, dia, berbeda. Nah, di sini dilakukan pengecekan. Jadi, katanya yang peringkat tertinggi itu aku. Kenapa aku? Nilai ASCII aku karakter pertama A. A bernilai 97. Lalu U bernilai 117 dan K bernilai 107 dan total nilainya 321. Ketika diperingkat, maka totalnya itu adalah 3783. Misal kita coba lakukan perhitungan menggunakan kalkulator ya. Nah, di sini kita coba hitung. Di sini A-nya bernilai 97, lalu dikali 117 dikali 107, lalu dibagi 321. Hasilnya yaitu 3783. Maka ini sudah benar ya untuk perhitungannya. Dia akan mengeprint simulasi dan juga dia akan mengeprint hasil dari total nilainya, yaitu 3783. Seperti itu hasil untuk soal nomor 4 untuk algoritma program peringkat kata. Sekian dari kelompok 6 untuk penjelasan dari tugas 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.